Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang saya ini mau menjelaskan lagi masalah walek ya. Terhubung ini saudara ini karena ini sudah sudah masuk bulan puasa ke-9 ya, kalau tidak salah ya. Ya. Jadi sebelum saya lanjut konten saya ini saudaraku, tolong ditonton sampai habis supaya ada ilmu di dalamnya. Namun sedikit harus syukuri ya, dimanapun teman-temanku saudaraku Anda berada, mulai dari Sabang sampai Merauke. Mudah-mudahan ada hikmah di dalamnya yang kita petik, namun sedikit kita harus syukuri ya saudaraku ya. Ya, jadi gini saudaraku, ada pertanyaan di bawah kolom komentar yang bertanya masalah spoik ya, masalah spoik. Mungkin maksudnya itu lubang masuk burung ya, LMB-nya istilahnya. Ya, karena banyak bahasa juga ya, ada katanya lubang masuknya, ada LMB, ada spoik ya. Jadi gini saudara ya, masalah yang saya mau utarakan ini masalah bangunan RBW yang bagi pemula ya. Jadi itu yang bangunan RBW yang bagi pemula saudaraku, yang lubang masuknya itu LMB-nya itu maksimalnya yang paling bagus itu, karena sesuaikan dengan dari bangunan ya. Dari bangunan semua jadi. Semua jadi ukuran 40 50 juga bisa jadi, ukuran 40 juga bisa jadi, ukuran 25 memanjang sampai 2 meter, 1,5 meter juga bisa jadi ya, tergantung dari kondisi bangunan. Gitu. Jadi itu masalah lubang spoik ya, jadi tidak menentu juga ya masalah lubangnya. Yang terutama itu hanya bagian dalamnya yang kita itu harus betul-betul kita perhatikan ya. Kalau masalah lubang masuknya burung itu tidak jadi masalah ya saudara. Yang penting sudah ada suara di situ terpasang, sudah ada suara pemancing di situ ya, sudah cukup lumayan ya. Ya, yang kita perlu perhatikan itu bagian dalamnya ya, bagian dalam. Di bagian dalam RBW selalu saya ulang-ulang saya katakan, itu yang bangunan, itu bagian dalamnya bangunan yang kita harus betul-betul kita benahi ya, kita harus setting. Kalau tidak bagus juga itu bagian setting, bagian dalamnya itu kan tidak sportif ya, karena bagian dalamnya itu kan burung itu kalau masuk dia biar masuk di LMB, kalau dia tidak suka di bangunan itu akan keluar sendiri juga ya. Ya ibaratkan kalau panas atau gimana biasa burung keluar. Jadi kalau di dalam itu bagus bagian settingannya, insya Allah itu burung akan betah ya. Burung akan betah. Mudahan bisa cepat banyak ya burungnya ya. Jadi itu para pemula ya saudaraku ya, para pemula yang punya LMB atau maksud saya RBW, tolong disetting bangunannya baik-baik ya. Ya, terutama itu bagian kelembabannya di dalam, bagian suhu, kebersihan, kedua keamanan ya. Itu ya, keamanan suara yang terutama yang suaranya, suara inap, suara luar dengan suara dalam istilahnya ya, kata singkatnya suara luar, suara dalam. Karena banyak bahasa juga, ada yang mengatakan kalau di dalam suara huni, ada mengatakan suara, pokoknya banyak ya. Yang jelasnya itu yang kita setting kalau bagian dalam bangunan. Jadi tolong saudaraku, jadi dimanapun Anda berada, tolong ditonton videonya sampai full ya, supaya ada ilmu di dalam. Ada mau ditanyakan ya, kalau perlu itu kita saling sharing ya. Kita harus saling sharing, saling membagi. Jangan lupa saudara ya, di komen, di like, di subscribe, kalau perlu di share sama teman-teman ya. Jadi oke lah. Jadi itu sekarang itu yang pertanyaan yang saya sudah jawab masalah spoik masuknya, istilahnya semacam kayak bahasa, ada yang mengatakan juga minaranya, ada juga mengatakan itu yang bagian monyetnya. Yang bagian di atas itu ya tergantung juga dari bangunannya, karena ada juga ukurannya 2,5 kali 2,5, ketinggian 2,5 meter kali 2 meter, ada juga ketinggian 3 meter, tergantung ya. Karena itu istilahnya lubang masuknya, istilahnya spoik. Itu spoik maksudnya itu, mungkin kalau tidak salah itu ya yang pertanyaan. Tapi ya perlu diutarakan yang maksudnya kan istilahnya spoiknya itu lubang masuknya atau minaranya ya. Ada juga mengatakan monyet-monyetnya. Ya gitu. Ya tempatnya masuknya burung di situ ya. Yang terutama itu yang bagian dalam dia saya informasikan saudaraku, bagian dalam kita harus betul-betul harus perhatikan bagian dalamnya kalau mau waliknya betah di dalam ya. Itu yang terutama.
Hanya yang kita perlu jaga itu bagian LMB, istilahnya LMB-nya, lubang masuknya burung itu jangan terlalu luas sekali juga, karena kita hindari semacam kayak burung hantu ya. Burung hantu itu biasa kan pemangsa burung kecil semacam manawale, biar induknya juga biasa dia makan ya. Kedua itu biasa juga ada tokek biasa masuk kalau terlalu besar lubangnya aja. Jadi disesuaikan saja dengan bangunannya ya, istilahnya bagian minaranya ya. Begitu saudaraku. Jadi itu saudara yang mau bertanya, tolong tolong ditulis di bawah kolom komentar. Siapa tahu kalau ada yang mau ditanyakan, masih bingung ya, karena biasa juga itu biasa malu bertanya, agak-agak malu katanya gini. Nggak usah malu saudaraku ya. Tolong tulis saja di bawah kolom komentar kalau ada yang mau ditanyakan masalah tentang walek, baik masalah bangunannya, masalah rancangan, masalah kelembaban bagian dalam, atau masalah harga sarang dan komposisi kualitas sarang, semua saya bisa utarakan ya melalui konten saya ya. Kalau saya tidak bisa jawab dengan lisan, saya bisa istilahnya melalui dengan video ya. Nanti kita tonton di videonya ya, insya Allah. Jadi begitulah teman-teman, itu yang saya tanyakan masalah itu tadi pertanyaannya saudara-saudara ya. Jadi itu juga ada pertanyaan ini satu juga saudaraku yang bertanya masalah, katanya gimana waleknya bang, banyak waleknya kah atau gimana. Itu masalah banyaknya ya disyukuri saja ya, karena yang sampai saya bilang begini nanti ada rasa angkuh, rasa sombong ya. Jadi saya itu terus terang saya syukuri saja sedikit banyaknya. Yang jelasnya saya punya RBW itu sudah menjelang 15 tahunan lah, berjalan 15 sudah 14 tahun lebih. Tapi ya biasanya kalau ada teman-teman bertanya berapa tahun umurnya waleknya bang, LMB-nya bang, biasa saya tanya 14 tahun ya gitu. Yang jelas saya sudah berjalan ke 15 tahun saya punya LMB, alhamdulillah. Istilahnya binaan saya sendiri toh. Jadi itu saudaraku. Jadi kalau masalah bertanya berapa kilo bang pengambilannya 1 bulan atau per 2 minggu atau berapa banyak sarannya ya, saya itu ndak. Yang saya teman-teman saudaraku saya syukuri ya, saya syukuri sudah istilahnya sudah menopang ya keluarga. Jadi itulah saya teman-teman. Jadi sekali lagi saya mohon maaf kalau ada yang saya tidak bisa buka masalah pribadi kayak itu masalah sarang berapa kilo ya, karena itu disyukuri kan beda-beda orangnya saudaraku ya, beda-beda manusia, ada biasa mempaparkan masalah hasilnya gini ya. Yang jelasnya itu di konten itu semua itu kalau ada saya konten kan saya sudah bilang ini hasil sarang saya dari dalam bangunan. Kalau saya habis panen ini baru masih lembab, sarannya anggota saya beli, petani walek yang saya beli biasa juga saya itu. Jadi makanya saya bilang ikuti konten saya, karena di konten itu selalu menjelaskan masalah walek, masalah harga ya. Jadi itu selalu saya berbahasa masalah kelembaban, selalu cara panennya, harganya, masalah settingan bangunan, perkembangan walek saat ini, pokoknya itu ya saudara ya. Jadi yang saya pesan saya saudaraku ya, kalau mau sukses harus betul-betul kita telaten, kita harus bekerja ya. Kita harus bekerja, berdoa. Tanpa doa usaha juga tidak akan sukses. Dan begitu juga kalau kita berdoa terus tidak ada usaha, kebalikannya begitu juga tidak akan sukses. Istilahnya kita menunggu harapan tidak pasti ya. Jadi kita itu doa dan usaha ya, karena ada yang memberikan rezeki saudaraku, ada yang memberikan rezeki. Begitu juga kita usaha itu tanpa dikasih kekuatan itu sama Allah, itu kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Ya istilahnya la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali Allah ya. Kita manusia biasa, hanya selalu bersyukur apapun yang diberikan. Jadi itu pesan saya saudaraku, baik yang belum membangun, yang ada rencana membangun walek atau maksud saya membuat RBW, atau yang sudah baru pemula dan sudah yang berhasil, mudah-mudahan saling mendukung ya, saling mendoakan satu sama lain. Jangan ada rasa dengki sama teman, rasa iri. Kita saling merespon ya. Oke teman-temanku, jadi itulah saya sedikit kontenku ini saya utarakan tadi karena terhubung ini bulan puasa. Insya Allah nanti lain kali kalau ada waktu luang saya utarakan. Kalau ada pertanyaan di bawah kolom komentar, insya Allah saya
jawab melalui konten saya. Kalau saya tidak bisa jawab melalui tulisan, nanti saya jawab dengan melalui konten saya, saudaraku ya. Jadi mohon maaf saudaraku kalau ada kata-kataku terselip, hilaf, karena saya manusia biasa, hanya Allah yang sempurna. Oke lah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.